gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu buat setiap kami. Kami begitu menikmatinya Tuhan. Pada siang hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami membawa ucapan syukur, kami membawa pujian dan nyanyian kami Tuhan. Biarlah kiranya ini boleh menyenangkan Engkau. Biar kiranya hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu dari awal hingga akhir semua rangkaian ibadah kami Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya Engkau saja. Hanya Raja di atas segala raja yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Dengan sepakat kita mau berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa, dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Worship you. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Sebut namanya. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus. Mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa, dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku
sungguh-sungguh katakan, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus namamu, kudus, kuduslah Kau, kudus namamu, kudus, oh Lord, kudus namamu, haleluya, kudus, kuduslah Kau Tuhan. I worship you, Lord. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Raja di atas segala sejahtera. Hanya namamu yang kami tinggikan, Yesus. I worship you, Lord. Terpujilah Kau Tuhan, hadiratmu menjamah setiap kami. Oh, penuhi kami Tuhan, pada setiap masing-masing pribadi bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Dia ada di sini menjamah setiap kita. Menjadi kekuatan yang baru Dia berikan bagi kita. So worship you, Hati kami terbuka, Engkau masuk dan bekerja di dalam kehidupan kami, memberi ketenangan bagi kami, karena kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar kebenaran itu nyata di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Karena Engkau Allah yang hidup, yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami semua pagi hari ini, supaya semua boleh berkumpul dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena itu yang menjadi utama bagi kami semua, supaya kami benar membuka hati dan pikiran kami. Karena firman Allah itu begitu penting bagi kami, karena Dia akan membersihkan hati dan pikiran kami. Karena Dia akan meluruskan jalan hidup kami. Karena Dia terus menuntun dan memimpin kami. Kemanapun kami akan pergi, firman Allah tetap ada menyertai kami dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Berkati kami semua, supaya semua mendapat berkat yang sama lewat kebenaran firman Allah. Supaya firman Allah menjadi jawaban dalam pergumulan hidup kami. Supaya firman Allah menyembuhkan kami yang sakit. Supaya hari ini kami pulang membawa kemenangan firman Allah dalam kehidupan kami.
Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan melihat dulu terlebih dahulu mengapa pengajaran kita, ajaran Yesus Back to Jesus Teaching ini tidak begitu diterima oleh hampir banyak orang. Padahal ini sudah sejak tahun 2006 dan itu bukan dari ide saya, bukan dari ide manusia, bukan rekayasa saya, juga bukan. Saya asalnya tidak mau membuka gereja karena mertua saya sudah gereja, sudah dari mertua saya kan punya engkongnya istri saya itu sudah gereja sejak lama di Surabaya. Dan saya sudah melayani sampai tahun 2003 sama Pak Joni juga keliling-keliling. Baik sama Pak Hengki di desa maupun di kota, seminar pendeta. Sudah 3 kali putaran seluruh Indonesia per kabupaten, kadang kecamatan. Sekitar 30.000 orang pendeta itu sekali putar. Mungkin ada sekali-sekali 20.000 putaran, tapi itu versi pengajarannya berbeda. Tetapi saudara, yaitu kalau kita melihat Tuhan memberi pertama nama gereja kita itu, waktu Tuhan suruh saya buka gereja, saya tidak mau. Karena saya sudah pikir, lah gereja ini banyak berkelahi, banyak berdebat, banyak persaingan, saudara, banyak masalah gitu. Banyak orang-orang itu sudah seakan-akan semua orang ingin buka gereja semua, jadi nanti kita buka gereja tambah ribut gitu saudara. Jadi saya sudah tulis buku juga. Akhirnya saya mengalah, saya mengundurkan diri, tapi bukan tidak mau gereja, tapi saya akan seminar hamba Tuhan. Sudah tidak mau khotbah-khotbah di gereja, saya pikir khotbah di gereja percuma. Saya khotbah keras apapun juga, besok mereka berubah lagi. Berubah dalam arti saudara, bukan berarti tambah jahat. Ke duniawi, ke materi saudara. Bukan kepada ajaran Yesus. Nah satu saat Tuhan akan memberikan saya suara jelas. Saat dengan Pak Roy, itu di Melbourne. Dikasih nama Blessing in the Spirit. Saya tidak tahu apa itu. Ternyata itulah nama gereja. Dari Efesus pasal 1 ayat 3, segala berkat rohani, spiritual blessing, saudara, itu akan diberikan. Terus Tuhan kasih 5 pilar. Back to Jesus Teaching, mega project karakter Kristus, misi, pemuritan regenerasi, dan diakonia. Diakonia ini kita sudah berikan melalui BBC, because best care kita bagikan ke orang-orang yang mengalami bencana gempa bumi dan sebagainya. Termasuk saudara, kita memang tidak menang dengan satu yang dia di Jakarta yang sangat terkenal, kita kalah jumlah. Tapi kalau kedatangan kita tidak kalah. Dan termasuk kita ada diakonia Natal dan sebagainya. Setiap tahun kita bantu, sekarang mungkin tidak sampai 100. Dahulu 150, 200 gereja yang kita bantu. Kita pemuritan anak-anak muda sekarang sudah banyak jadi pendeta. Nah, akhirnya Back to Jesus Teaching ini tidak populer, saudara. Orang ngomong bagus, tapi tidak populer. Nah, setelah saya amat-amati, saudara. Gitu. Kenapa seperti ini? Mereka lebih senang mengambil materi-materi perjanjian lama, perjanjian baru, ajaran Yesus, apa yang sesuai dengan mereka. Dari situlah kita tetap saudara, saya tetap back to Jesus teaching. Karena ini Tuhan yang ajarkan kepada saya. Dan kemudian Tuhan tunjukkan ajaranmu itu akan diakui seluruh dunia. Itu ulang-ulang Pak Joni, semua tahu sudah teman-teman itu. Sampai sekarang belum ada, saudara. Tetapi yang terkejut, nggak sampai 1 bulan lalu, kita lihat dulu gambarnya. Saya terkejut, saya ini bukan seorang yang suka lihat macam-macam, saudara. Saya cuma lihat berita ekonomi, politik dunia, dan gereja kita sendiri yang di media bagaimana, kurangnya apa. Saya jarang melihat medianya gereja-gereja lain, hampir tidak. Tetapi tiba-tiba bisa nongol seperti ini. Saya ini nggak terlalu suka bahasa Inggris begini, saudara. Bagi saya kalau baca bahasa Inggris ini bisa pusing 1 jam. Mesti satu nyari satu lagi capek gitu loh. Karena orang Indonesia itu biasa ngomong dulu baru mikir. Nah ini mikir dulu baru ngomong. Jadi capek saudara.
tiba saya lihat gini, akhirnya ini ada videonya. Apa dikatakan oleh Elon Musk ini? Saudara, there is great wisdom in the teaching of Jesus. Dari sinilah saudara, bahwa memang semua orang tidak respon atau tidak meresponi back to his teaching. Teman saya gereja, oh bagus, percuma lah. Ya, saudara, itu cuma ngampuni orang. Loh, kamu bisa ngampuni? Enggak bisa. Ya, saudara. Berkelahi terus. Kok dianggap percuma? Tetapi betul ini Tuhan katakan, diakui dunia. Bukan seorang tokoh gereja. Bukan tokoh gereja Indonesia. Bukan oleh presiden salah satu negara. Tapi ini dunia. Yaitu siapa tidak kenal Elon Musk itu? Semua presiden, perdana menteri, orang kaya, konglomerat, orang miskin, orang agama apa saja saudara, pendidikan, orang bodoh, semua kenal Elon Musk. Dan ternyata Elon Musk ini bukan pendeta. Saya tidak tahu dia itu Kristen fanatik apa enggak. Setahu saya dia biasa saja. Tetapi ketika diwawancara, dia ngomongnya, waktu ditanya bagaimana menurut kamu bisa dapat hikmat berkat, bisa kaya begini, terus dia ngomong ini. Setelah itu dia ngomong juga bahwa ajaran ini ajaran yang terbaik. Disuruh mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Dan inilah saudara yang memberikan saya kekuatan satu bulan ini. Ternyata apa yang Tuhan bicara itu iya dan amin. Saya pikir ketika saya adakan gini, saudara, termasuk karakter Yesus, banyak gereja bilang, waduh Pak, aku minta ya belajar ya. Saya pikir seperti itu. Karena kejadian yang di Indonesia seperti itu. Betul ya Pak Joni ya? Gereja-gereja yang kita kenal itu. Tapi ini gak ada satupun. Tetapi Tuhan tetap Tuhan. Amin. Dia katakan seluruh dunia ya ini. Makanya saudara, kita kembali lagi. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Tidak bisa tidak. Kemarin pernah saudara saya ajarkan di sini, saya singgung sebentar saja. Yaitu sebenarnya ada 5 hukum, tapi kemarin saya ajarkan 3. Pertama itu adalah hukum Taurat yang kita kenal di dunia ini. Siapa tidak kenal hukum Taurat? Tapi hukum Taurat kemudian saudara digenapi oleh Yesus. Sehingga kita tidak di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu bicara lagi perjanjian lama yang sudah digenapi hukum-hukumnya. Tapi kalau kisah tentang Yesus tetap jalan. Akhir zaman yang belum digenapi tetap jalan. Tentang cari Yesus dan sebagainya, cari Tuhan, hidup benar tetap jalan. Yang sesuai dengan ajaran Yesus. Setelah hukum kasih karunia, orang semua jadi orang Kristen. Banyak orang berkata, aku selamat bukan karena perbuatan baikku, tetapi karena iman pada Yesus. Sampai hari ini pendeta top ngomong seperti itu di gereja. Padahal ini nggak perlu diomong lagi. Karena kita sudah beriman. Itu ngomong kepada orang dunia. Betul saudara ya. Nah, akhirnya kita terjebak di dalam hukum kasih karunia. Nah, hukum kasih karunia itu mendapatkan dari kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga mengkaruniakan. Berarti kan kasih membuat karunia kasih. Setelah kita dapat karunia, kemurahan Tuhan, kita jangan tinggal di kasih karunia terus. Oh kasih karunia, gak usah menginjil kasih karunia, gak usah berbuat baik kasih karunia. Kita itu lama-lama jadi capek dengan kita saudara. Memang semua itu kasih karunia. Kalau kita gak jadi Kristen pertama, gak ada roh Tuhan, mana bisa kita berbuat baik. Tetapi ada roh Tuhan tapi kita gak bisa berbuat baik. Apakah itu kasih karunia juga? Kita datang di gereja kasih karunia. Saya jadi pendeta karena kasih karunia. Saya bisa khotbah karena kasih karunia. Khotbah saya tidak karuan, pendeta saya cari duit. Apakah itu kasih karunia? Tidak juga. Lupa untuk naik kepada hukum kasih.
Yaitu mengasihi, yang memberikan kasih karunia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan seterusnya. Allah adalah kasih. Kasih kegenapan hukum Taurat. Siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Saudara, itu jelas. Dan kasih itu memberi. Kasih karunia itu menerima. Kasih karunia, hukum kasih karunia tidak salah. Harus kita naik. Nah, kasih inilah kepada Yesus kita berbuat sesuatu. Ajaran Yesus. Karena Yesus tidak cari pengikut. Tapi dia cari murid. Berarti Yesus senang jadi guru untuk kita. Amin. Terus kita anggap Yesus itu dewa kesembuhan. Bisa. Tapi Yesus senang mengajar. Saudara, ini yang kita lupa. Akhirnya kita kasih karunia, akhirnya gereja terjebak. Oke. Nanti saya kasih ayat 1, boleh tambahan, siap-siap ya. Roma 6 ayat 1 sampai 3. Sorry, ini mendadak saja. Terus hukum apa, saudara? Mereka lupa hukum tabor tuai. Betul nggak, ayo? Oh, kasih karunia. Memukul orang, aduh Tuhan ampuni, selesai. Tabor tuai. Apa yang ditabur dituai. Setelah kamu diampuni dosamu, hidup jangan berbuat dosa, supaya penyakitmu jangan tambah, masalahmu jangan tambah besar. Betul nggak, saudara? Supaya nabur yang baik, jangan yang jelek. Dan ada juga namanya hukum alam. Oh, kasih karunia. Kalau gitu kita nggak usah kerja, dapat berkat. Hukum alam tetap harus rajin. Makanya ada karakter Kristus. Amin. Ada hukum alam, saudara. Nah, akhirnya karena kita ini cuma tahu hukum Taurat itu digenapi cukup. Tapi ada yang belum, mungkin gitu ya. Mungkin ini. Terus hukum kasih karunia, oh itu 90%. Hukum kasih mungkin nggak sampai 5%. Tabor tuai dia buat 2%. Hukum Allah 3%. Hukum alam. Jangan lupa, kasih karunia nggak usah dipaksa lagi. Sebelum kita berdoa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Terus ada. Tapi akhirnya kasih karunia, kasih. Nggak salah, saudara. Coba bicaralah tentang kasih kepada Tuhan. Amin. Jangan bicara kasih karunia dirimu terus. Halo? Kita hidup itu memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Ini yang saya supaya tahu. Kenapa gereja ini kadang-kadang kok beda? Bukan beda. Karena kita diajari back to Jesus teaching itu. Akhirnya orang berbuat jahat, gak apa-apa lah nyuri sedikit. Gak apa-apa buka gereja cari duit. Gak apa-apa di gereja nipu orang. Gak apa-apa di gereja kita khotbah sembarangan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kasih karunia. Kita lihat dulu Roma 6. Kita lihat dulu Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sampai di sini dulu. Oh, kalau gitu aku berbuat dosa dikit-dikit gak apa-apa, Pak Fengi buka gereja, aku kan punya duit, aku kan panggilan Tuhan, tapi tujuannya bukan untuk Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan, bukan murid Tuhan, bukan mengajarkan ajaran Tuhan. Pandangannya sendiri. Saudara, nggak tahu motivasinya apa. Akhirnya pengajarannya mungkin salah, atau mungkin salah motivasi. Oh, nggak apa-apa, kasih karunia terus bertambah-tambah. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Oh, kalau gitu aku dosa terus deh. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Supaya tambah lagi Tuhan, tambah lagi. Tidak. Kasih karuniaku cukup, kata Tuhan kepada Paulus. Ketika dia melayani sampai matanya bengkak. Sampai dia tahu itu iblis mengganggu dia. Dan dia berkata, Tuhan ini iblis sudah mengocok 3 kali utusan ini. Gitu loh. Aku mengusirnya. Tapi Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Berlebih, ada batasnya. Padahal dia melayani Tuhan. Saudara, saya tidak melawan kasih karunia, saya bilang ada. Kalau hypergrace dari 5 ini, saudara, yang 1 memang sudah hampir gugur.
Hanya sebagian-sebagian mungkin ada. Yang kasih karunia ini tidak boleh melebihi daripada kasih Allah. Dan tidak boleh melanggar daripada hukum tabur tuai. Aku gak apa-apa lah, bohong-bohong sama Pak Hengki dikit lah. Yang penting aku dapat duit, dapat gini. Tuhan selalu ampuni. Hukum tabur tuai. Amin. Jangan kasih karunia lagi. Aku tidak mau kerja lah, tapi Tuhan akan mengasihi aku. Nanti aku ketemu jemaat, aku pura-pura sakit, ada gini, dapat duit. Hukum alam. Siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Amin. Jelas itu Tuhan ngomong, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini gereja harus benar. Saudara, padahal saya hari ini mestinya gak khotbah. Saya 3 hari ini kena ini gak karuan. Akhirnya kena leher sampai parah-parah saudara. Tapi malam kemarin sampai jam 2 saya mau tidur, mau istirahat Tuhan supaya saya besok bisa sehat gitu. Tapi Tuhan kasih saya saudara firman. Akhir jam 2 saya tidur. Dan sekarang saya pikir saya mesti harus khotbah. Saudara, besok nanti saya sakit dikit saya cari obat lagi. Gitu. Gereja harus dikembalikan ke asalnya. Makanya Tuhan suruh saya buka gereja. Terus kita lihat ayat kedua, ketiga. Ini ketegasan supaya saudara tahu bahwa Tuhan memang sudah gak main-main. Sejak Elon Musk ini, Tuhan panggil saya lebih keras bicaranya. Itu saudara. Karena Tuhan sudah membuka. Dunia sudah mengakuinya. Gitu loh. Karena bukan yang banyak, tetapi yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Gitu. Itu penting. Sekali-kali tidak katanya. Apakah kasih karunia bertambah-tambah? Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Katakan amin dulu. Amin. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Ya kan kasih karunia Tuhan Pak. Saya sudah diampuni. Saya ketemu tokoh-tokoh gereja, orang kaya, pendeta, jemaat. Kalau selalu kasih karunia Pak. Aduh, gak bisa ngomong. Memang betul. Gitu saudara. Yang ngomong salah siapa? Kok enggak pernah? Kita harus belajar mengasihi Tuhan, Pak. Yang kita berikan itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Wah, kamu sudah melayani, kasih karunia. Sudah jadi pendeta, Pak, luar biasa, kasih karunia. Aduh, Pak, pendeta itu jabatan. Tapi ukuran yang diukurkan saya semakin lebih berat dari jemaat. Itu betul. Katakan amin dulu. Jangan dilimpahkan kepada Tuhan, aku dikasih, pasti selamat. Kita harus bongkar, saudara. Saya tahu Tuhan sudah kasih tahu saya. Ini saya kasih pandangan saudara, walaupun gak tepat. Saya ngomong sama teman-teman saya ini. Teman-teman saya, Pak Hengki, semua saya kumpulkan semuanya. Kita akan ada proyek 30 tahun gereja. Sekarang 17 tahun. Minggu berkualitas itu setiap minggu. Sisa 13 tahun lebih. Saya bilang, kamu tahu Indonesia, sejak nanti ibu kota dipindahkan, pokoknya 3-7 tahun negara ini akan kena bencana, ngalami pecah. Seperti buku saya yang sudah tulis tahun 2000. Dan sudah diulang-ulang oleh Tuhan. Dan ingat, setelah itu 13-18 tahun. Sekitar itu bisa kurang bisa lebih kedatangan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu layani. Jangan nabrak 2 hal ini. Kamu nafsirkan sesuatu yang bagus. Kamu ngajar sesuatu yang bagus. Apakah kamu yakin nanti kalau pengangkatan diangkat? Kita nggak usah ngomong kamu sama saya. Ngomong dirimu sama Tuhan. Amin. Jadi teman-teman saya kasih begitu saudara. Ini nggak main-main. Gereja ini punya visi jelas. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Puji Tuhan, kematian daging. Kematian aku, ego kita harus ada walaupun tetap karena kita manusia. Nah kalau saudara tidak makan, masa saudara, oh aku matikan ego deh, tidak makan dulu deh. Gitu loh. Sampai, tidak mungkin. Tapi ego kita itu dimatikan supaya jangan menonjol di depan. Saudara, tapi ego kita itu mengikuti aturan, menjadi pelayan bukan menjadi tuan. Amin.
Oh, ego, aku Tuhan, ambil dulu. Aku orang utama, aku makan dulu deh. Atau apa? Ego kita tuh, saya kasih contoh gampang. Gini, sudah mereka makan dulu deh. Mungkin aku yang mendekati terakhir. Kenapa? Egoku mati. Tapi kan gak sampai terakhir. Karena dia adalah pelayan. Katakan amin dulu. Pelayan tidak punya hak terlalu banyak. Saudara, dia mempersilahkan orang lain dulu. Baru sisanya dia. Itulah gereja sebenarnya. Makanya saudara, suatu hari saya ditunjukkan oleh Tuhan. Yaitu sebuah buku. Saya lihat bukunya ini buku gereja, satu gereja teman saya, besar. Tapi sekarang ya ada masalah sedikit lah. Itu dulu tahun berapa? 2000-an. Sebelum saya buka gereja, saya bantu dia. Akhirnya gereja gede sekarang nggak tahu di mana masalah atau bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak ikut campur. Tapi saya datang ke dia, saya cerita, kan teman baik. Aku lihat buku gerejamu. Karena dia tahu saya sering dapat itu. Iya Tuhan tunjukkan. Ini buku gerejanya Mama Bes. Lihat halaman depannya. Cek. Nama itu dipilih sendiri menurut dia supaya menarik orang. Yakub diganti Israel. Abram diganti Abram. Sarai diganti Sarah. Betul saudara ya? Dia bikin sendiri. Buka lagi. Cekrek. Dia bikin sesuatu aturan. Berbeda dengan ajaran Tuhan. Banyak duniawi. Dilihat lagi, kosong. Nggak ada, maksudnya arahnya, tujuannya jelas, nggak ada. Dikasih tujuan, pujiannya dikasih nilai 70. Penyembahnya 70. Musiknya 80. Gedungnya 80. Saudara. Terus yang lain-lainnya, kosong. Uang 90. Saudara, yang lain kosong semua. Terus saya bilang, maaf, kamu mengutamakan depannya. Buku gereja itu ternyata saya lihat ada di Tuhan loh. Tuhan ingin seperti rapot itu semua diisi loh. Makanya saya waktu buka gereja, saya ngisi ada STT, pendalaman Alkitab, ada BBC, ada misi, waduh macam-macam sampai capek saudara. Karena saya tidak mau buku saya kosong. Sebab itu kalau boleh saya bicarakan saudara, yang saya dapat kemarin, Tuhan katakan selamatkan gereja. Dulu saudara, saya ngomong sama Pak Joni, teman-teman semua, jemaat baru, Pak, saya bawa jemaat baru gini. Kalau termasuk sama Pak Steven dengar berulang-ulang, jangan bawa jemaat gereja lain. Gitu. Kalau dia mau sekali-sekali boleh, tapi jangan dipaksa. Gitu loh. Saya kalau orang Pak, saya mau di sini, boleh, tapi jangan lupa gerejamu. Gitu. Kalau orang nggak datang, iya, jangan lupa Pak. Bapak per bulannya kasih sana aja. Bapak sekali-sekali boleh. Seakan-akan saya menolak, saudara. Karena saya anggap gereja itu terbuka. Kamu datang untuk Tuhan, jangan bawa doktrin aturan orang lain ke sini. Kamu keluar dari gereja, jangan bawa doktrin ajaran gereja ke tempat lain. Betul nggak saudara? Tapi bulan ini saya berubah pikiran. Karena sejak Tuhan katakan, selamatkan gereja. Tapi saya bukan berarti narik gereja, bukan. Saya tidak narik jemaat orang lain. Tapi kalau memang ada orang kesasar, saya akan layani dia. Ada orang yang tertarik, saya layani. Karena mereka butuh didewasakan. Saya telah berdosa. Saya berdosa, saudara. Ketika saya disuruh buka gereja di Surabaya, itu tahun 2003, saya tidak mau buka. Saya bukanya, di Singapura juga. Saya bukanya tahun 2006. Saya masih bergumul. Begitu saya buka di sini, akhirnya saya buka di Surabaya. Surabaya itu daerah saya. Teman saya terlalu banyak. Tempat apa saya tahu semua. Kecuali lubang tikus saya nggak tahu. Betul nggak tahu saudara. Itu paling susah itu bagi saya. Saya itu tidak dapat gereja loh. Padahal Tuhan suruh. Saya putar-putar dalam malam itu dikasih Tuhan mimpi. Nggak dapat gereja. Kenapa Tuhan? Kamu telah berdosa. Aku suruh buka kamu tahun 2003. Kamu buka tahun 2006. Sehingga gereja itu sebenarnya tidak besar.
Itu adalah jemaatnya. Harusnya kamu yang jadikan dewasa. Sekarang jemaat itu, sekarang gereja itu saudara pecah, berantakan. Orangnya sakit hati, kecewa, berantem semuanya. Berapa ribu orang saya telah berdosa. Karena saya melawan Tuhan. Sebab itu saya mau beritahu kepada saudara, ada 4 hal yang kita akan bisa. Kenapa orang kalau buka gereja harus hati-hati? Pertama, saudara, banyak orang asal buka gereja, belum tentu dia murid Kristus atau dipanggil Tuhan. Tren buka gereja, bisa dapat usaha, dapat duit, dihormati, dapat mangsa, saudara, tidak mau kalah, saudara. Mau balas Tuhan, tapi belum tentu Tuhan panggil. Seperti Saul aja, ketika menang perang, dia mau balas Tuhan, kasih lembu-lembu besar. Padahal Tuhan ngomong, nggak perlu. Pertobatan dengar suara Tuhan lebih penting dari persembahan. Katakan amin dulu saudara. Lu dengar suara Tuhan lebih penting. Akhirnya Saul ditolak saudara. Itu jelas sekali. Makanya akhirnya 4 hal ini malam Tuhan kasihkan. Gitu loh. Kenapa saudara? Tidak menjadikan jemaat itu menjadi sehat rohani, saudara, sehat iman. Karena mereka tidak dipanggil Tuhan khusus. Mereka tidak punya visi, saudara. Tuhan tidak lengkapi dengan rohnya. Siapa yang diutus Tuhan, siapa yang dipanggil Tuhan, roh Allah itu tidak terbatas kepada dia. Katakan amin dulu. Kalau tidak diutus tidak bisa. Walaupun dia pandai. Di situ saya punya kesalahan juga. Akhirnya saya diam-diam saja, orang buka gereja sudah, saudara. Orang pindah gereja sudah, orang datang gereja saya, Pak, jangan meninggalkan gereja lain, saya sudah tidak bisa lagi. Sehingga mereka tidak dewasa. Kedua, kalau kita tidak disuruh buka gereja, kita buka gereja. Sekarang banyak gereja, menimbulkan perdebatan, perpecahan, kebingungan lah saudara. Betul enggak? Bingung. Di media saudara itu bingung semua enggak? Ajarannya enggak karuan. Sampai ada yang ngajar enggak karuan. Ya ada yang karuan. Gitu kan. Ada yang enggak karuan. Karena semua ingin menonjol untuk apa? Supaya dikenal. Belum tentu dipanggil Tuhan. Sampai ada yang mengatakan gini saudara. Saudara nanti suatu hari ketemu. Jadi dulu di perjanjian lama. Ulangan 28. Kita taat baru diberkati. Di perjanjian baru kasih karunia Allah. Tidak perlu ada ketaatan. Bayangkan. Terkejut enggak saya dengar begitu? Mungkin salah ngomong bisa lah. Tapi ini kan sudah berbahaya. Jadi orang menimbulkan kasih karunia terus. Dan akhirnya yang diajarkan adalah ajaran dunia. Ketiga, motivasi gereja. Gitu loh. Apa? Ini perlu dipertanyakan. Ya, mencari uang, kehormatan, dorongan manusia, kesukaan dunia. Jadi bukan banyaknya gereja, itu adalah pertumbuhan gereja. Wah, ada gereja 1000 nih. Wah, di Singapura sekarang ada gereja 1000. Saudara, 1000 belum tentu baik. Bisa berkelahi. 100 bersatu jauh lebih bagus daripada 1000 berkelahi. Betul nggak saudara? Jadi bayangkan kalau ada pendeta yang dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh melayani jadi pendeta. Terus di sana buka 2 gereja yang bukan dipanggil Tuhan. Dengan tempat fasilitas yang pasti mungkin dia punya kelebihan-kelebihan tertentu. Pasti dong. Kan dia tidak punya ajaran pasti punya kelebihan tertentu. Sebagian hari di situ, sebagian hari di sini. Jadi orang sebagian harus bertobat, harus dewasa, tidak dewasa. Dan orang itu saudara, walaupun jemaatnya banyak seandainya, Tuhan akan tolak dia. Karena bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bagaimana seorang gila itu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Gerasa itu? Ketika dia disembuhkan sampai babi-babi ribuan itu terjun, dia dirasuk legion. Dia ngomong apa saudara? Tuhan, boleh aku ikut engkau? Kalau saya boleh,
Tuhan ngomong, tidak. Pulang ke kampungmu. Ceritakan apa yang Tuhan perbuat bagi kamu. Cukup kamu cerita di kampungmu. Betul nggak saudara? Dan sembuh, jadilah berguna di kampungmu. Tidak ikut Tuhan. Harusnya murid. Tapi Maria yang pernah dirasuk 7 setan. Dia dijadikan murid. Beda nggak saudara? Dari sini ada perbedaan-perbedaan. Makanya Tuhan tuh saudara, kita nggak gampang. Ini yang saya mau ingin saudara beritahukan. Gitu loh. Kita lihat sekarang Yohanes 21 ayat 1 sampai 13. Silakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itu tadi sesi 1. Ini sekarang sesi 2 Tiberias. Tadi Yerusalem, saudara. Kalau pilgrim ada 2. Dari Yerusalem sama daerah Tiberias Galilea. Silakan. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai di sini dulu. Yang pertama, saudara, poin pertama kita melihat, tolong dikeluarkan ya. Tanpa Tuhan akan mengalami kegagalan. Bukan hanya gagal di dalam banyak hal, gagal untuk melihat Tuhan yang ada di depannya. Ketika seseorang kena bencana, seperti Petrus juga waktu kapalnya dikena gelombang, dia melihat gelombangnya lebih besar daripada lihat Tuhannya. Ketika Tuhannya datang, saudara, dia berkata hantu karena dia melihat gelombang, sehingga dia menghubungkannya dengan masalah yang lebih besar. Itulah gereja dan semua manusia sekarang ini. Ketika kita punya masalah, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kita akan melihat ancaman-ancaman masalah persoalan besar. Waktunya sekarang ketika punya masalah, lihat Tuhan. Katakan amin dulu. So, tidak ada lain. Ketika punya masalah, datang di gereja, jangan mundur. Walaupun semakin habis. Karena kalau tidak, kita akan semakin melihat hantu. Padahal Tuhan datang. Masalah itu saudara mendidik kita. Supaya kita sadar. Melalui masalah itu, Tuhan, aku butuh Tuhan. Amin. Masalahku ini berat di sini. Aku ingin digantikan Tuhan. Amin. Bayangkan saudara, kalau kita punya masalah begitu besar, terus ada teman baik datang walaupun tidak kaya. Datang ngejak kopi. Terus ngejak ngomong-ngomong. Sudah, masalah nanti pelan-pelan diatur ya. Kita doa berjuang bersama. Masalah belum selesai. Tapi harapan muncul. Karena ada orang datang. Dan itu lebih, saudara, Tuhan lebih daripada orang itu. Jadi jangan melihat masalahnya terus. Walaupun mungkin kita sudah di gereja, kita sudah sering melayani Tuhan, saudara. Kita sudah pernah melewati masalah-masalah banyak. Sedang ada gelombang, kita sedang, Tuhan aku mau berjalan, berjalanlah. Dia di atas mujizat. Kehebat orang itu. Dia mengalami mujizat hari ini. Dia hebat hari ini, punya karunia hebat. Tetapi begitu kena masalah kecil, tiupan angin. Dia tidak lihat Tuhan, dia lihat tiupan anginnya. Tenggelam dia. Padahal dia di atas mujizat. Katakan amin dulu. Masalah tidak perlu dilihat terlalu banyak. Dipikirkan boleh. Dan jangan lupa didoakan. Dan jangan lupa dibawa di bawah kaki Tuhan. Dan diperangi, ini medan perang. Seperti kemarin kita bicara, ada 4 kan?
Medan perangnya dia otak sama mata. Ini susah. Kalau mata lihat perempuan modelnya begitulah, di orchard saudara, lotak-lotik modelnya apa gitu. Kita diam-diam jalan gini, tek lihat ini. Mau ndak mau putar sedikit, nggak enak ya lihat. Sudah selesai toh? Selesai. Malam otak ini bikin PowerPoint. Jalan sana, bentuk sini. Terus dicampur gambar yang lain. Betul nggak saudara? Campur TikTok semuanya. Terus dia di sini seminar sendiri, saudara. Loh ini benar saya kasih tahu. Medan perang hari ini kita menang. Nanti 1 jam kita kalah. 1 jam kita menang. Minggu depan kalah. Minggu depan terus sampai mati. Ini perang terus. Perang dunia di sini loh. Tapi kalau hati sama mulut kita bisa jaga. Karena ada Roh Kudus di sini. Dan mulut itu keluar dari hati. Selama Roh Kudus di sini, yang keluar akan pujian kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ini saya tambah kemarin. Jadi kita bicara mengenai tanpa Tuhan akan gagal. Kita lihat langsung poin yang baca dulu deh. Kata Yesus kepada mereka, ayat yang kelima, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Kalau lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bersama dengan Tuhan, saudara, kegagalan akan dirubah menjadi satu kemenangan. Saya tidak mau bicara keberhasilan. Keberhasilan itu kerap kali, saudara, kita berhasil belum tentu kita menang. Berhasil lulus sekolah, berhasil lulus jadi pendeta, berhasil lulus sekolah teologi, belum tentu menang sebagai seorang pelayan Tuhan. Amin. Jadi kata-kata berhasil itu bagus. Itu hanya apa yang kita lakukan berhasil. Walaupun mungkin caranya salah, mungkin caranya benar, tetap berhasil. Nipu orang tetap berhasil. Tapi kalau menang itu berbeda. Amin. Jadi harus dipikir pelan-pelan. Saya senang dengan berhasil. Tapi keberhasilan saya itu apalah kemenangan diriku. Amin. Kalau keberhasilan itu adalah satu kekalahan imanku. Karena aku nipu, bohong. Saya akan meratap kepada Tuhan. Hukum tabur tuai. Tidak bisa dipungkiri. Itu harus diingat, saudara. Karena kita masih di sini, suatu hari kita mungkin berpisah, kita nggak tahu. Tapi ingat, makanya saya hari ini saya bilang sama istri saya, padahal saya sudah tidak kuat mestinya. Saya tadi lari, saudara, keringat-keringat, padahal sudah tidak mungkin. Gitu loh. Karena saya ini lagi radang, perih. Tapi saya bilang, tidak, saya harus khotbah hari ini. Gitu loh. Karena saya harus cerita ini kebenaran ini. Tidak bisa tidak. Soalnya kapan lagi? Ada saya selama apapun saya, saudara, saya akan tetap khotbah. Saya kalau tidak khotbah itu kalau memang betul-betul tidak mampu. Suara saya habis pun saya akan khotbah. Begitu saya ngomong sama Pak Enggi. Sama waktu KKR di ND. Besar sekali jumlahnya. 6.000 orang. Saya waktu mendarat suara, Pak Enggi, apa? Loh, suara hilang. Mas, suaranya seberat. Nanti khotbah gimana? Tidak apa-apa, nanti pikir. Maksud saya ngomong seperti itu, saudara. Wih, bingung semua. Saya di kamar tuh, atus Tuhan gimana ini? Bikin malu ini, gimana. Terus saya jalan, suara, saya coba gini, haleluya, gak keluar. Saudara, duduk di pinggir-pinggir pastor, betul itu. Salam Pak Pendeta, salam. Gak ada suara ini, kata saudara. Bingung semua, gempar semua. Saya diam aja, Tuhan, pokoknya saya maju. Saya begitu, shalom, gak keluar, saya turun. Beres tuh, betul saudara. Saya minta Pak Pendeta Fengki, teman saya salah. Mestinya dia yang doa dulu, jangan saya. Supaya saya tangan suara kan berat toh. Silakan Pak Fengki maju. Waduh, doa lagi. Berat. Saya langsung buka, saudara. Langsung shalom. Semua kaget. Saya juga kaget, saudara. Tepuk tangan, saudara. Keluar. Tanya Pak Hengki ini.
Wah, saya teriak, buang, saudara. Ngajar kebenaran, marahi orang-orang, marahi pendeta, marahi pastor semua. Itu kenal saya semua. Kan sering seminar soalnya. Itu jemaat di bawah itu. Sampai 1 jam seperempat. Paling gini saksi hidup, saudara. Setelah selesai saya mesti altar call. Ayo saudara maju. Waduh, yang maju 3.000. Saudara, tumbang sana, pelepasan sana. Saya masih doa. Sampai keringatan semua. Malam masih ngomong-ngomong. Makan ngomong-ngomong. Besok suara tidak keluar lagi. Berhenti. 4 hari berhenti. Tanya Pak Eki. Dipijat-pijat ya tidak keluar. Tapi di situ mujizat. Saya tidak mampu, tapi Tuhan memampukan. Ketika saya lemah, kuasa Allah sempurna. Makanya ketika saya hari ini lemah, saya tidak mau saya kalah. Selama saya bisa, saya khotbah. Kalau suara saya tambah parah, sakit perih, saya ngomong pelan. Gitu loh. Tapi hari ini saya tetap kuat. Karena di sini ada teman-teman saya lama yang pendiri-pendiri gereja yang sudah lama tidak muncul, sekarang muncul. Pasti nanti siang ngejak saya makan jamu, pasti saya sembuh lagi. Karena kemarin nggak ada pendiri-pendirinya. Jadi kalau saya sakit, teman-teman cuma Bapak sakit doa ya. Aduh mati, doa terus. Saya sakit ini butuh jamu, saudara. Nah puji Tuhan saudara, ini satu kisah saja. Kebenaran tidak mengenal kegagalan. Kebenaran tidak mengenal kegagalan. Jelas itu. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kamu akan punya anak. Mungkin dari umur 30 minta sampai umur 70 gak dikasih. Gak dijawab. Kekayaannya dikasih, anak gak dikasih. Pasti ada sesuatu yang gak dikasih. Gak semua dikasih. Sesuatu itu nanti dia adalah ujian yang paling besar. Dan itu adalah bomnya dia. Saudara, bukan uang. Saudara, mungkin anak kita harus mewarisi kerajaan surga. Kalau kita memberi anak kita uang hari ini, sudah berhasil. Kalau murtad, nangis kita. Anak saya melayani, belum tentu acaranya benar. Belum tentu di tengah dia bisa jadi baik atau di akhir. Harta yang bisa dibawa adalah anak kita. Saudara, itu diberikan. Umur 70 Tuhan berkata kepada Bram, kamu akan punya anak, lihat bintang di langit, hitung semuanya. Enggak sanggup, itu anakmu, keturunanmu. Ditunggu umur 70, ini umur 60. Sudah, saudara, sudah dia mandul, haid, mati, nggak mungkin punya anak. Tapi Abraham tetap percaya walaupun tidak dasar untuk percaya, namun dia tetap berharap, katakan amin dulu. Karena kebenaran tidak mengenal kegagalan, tidak mengenal hukum alam, tidak mengenal semuanya. Karena kebenaran adalah milik Allah itu sendiri. Dia menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan seorang pendosa sekalipun seperti Paulus yang namanya Saulus. Yang membunuh banyak orang Kristen, menganiaya. Karena kebenaran berkata, Saulus aku panggil kamu. Kamu membunuh orang, aniaya ribuan orang. Seharusnya aku bunuh kamu. Tapi Saulus, aku panggil. Kebenaran menghilangkan semua data-data. Semua hukum alam. Semua tabur Tuhan. Semuanya. Itu namanya kebenaran Allah. Amin. Akhirnya umur 100 tahun. Abraham punya anak. Sarah umur 90 tahun. Makanya saya buat satu lagu. Tidak tahu tadi sudah dilakukan belum. Belum. Nanti bisa keluar nggak nanti? Ada. Pernah dikirim lagunya belum? Oh ya. Oh nanti aja. Itu lagu itu cukup bagus saudara. Itu saya terinspirasi oleh kisah Abraham. Sehingga itu menginspirasi saya. Sebelum saya menemukan berita tentang Elon Musk. Saya juga bebannya berat. Masalah banyak, gereja bertumbuh kurang ini, sana, ini, begitu banyak. Back to katanya Tuhan begini masih tetap saya percaya. Akhirnya saya, saudara, bikin lagu itu. Engkau Tuhan, tidak. Engkau Tuhan. Saudara, suara saya jangan sampai direkam, tidak enak lah nanti. Yang dengar kok katanya lagunya gak enak. Jacqueline Solusi ngomong sama saya gini, Pak, lagunya Bapak enak loh. Saya ngomong, ya karena kamu yang nyanyi.
Kalau saya nyanyi ngomong gak enak semua, Bu. Gitu. Jadi Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Setiap hari ku nanti janjimu 30 tahun lebih. Ku tak lelah menunggu jawabmu. Lelah 30 tahun. Aku mungkin umur mati 90 tahun, kata Abraham. Kok gak punya anak? Mungkin umur 100 tahun kok boleh punya anak. Baru muncul. Tuhan tambah umurnya. Dan dia ngomong, dalam kasihnya kau bawa aku naik. Dia hidup dalam kasihnya Allah, bukan kasih karunia. Makanya Allah memanggil dia sahabat. Amin. Dalam kuasanya dia berlindung. Bukan seperti Lot. Dia berlindung dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pikir. Sehingga dia memilih tempat yang salah. Tetapi Abraham, walaupun tempatku salah menurut dunia, kamu salah menurut Tuhan. Kamu kiri, aku kanan. Kamu kanan, aku kiri. Aku tetap berlindung kekudusan firman Tuhan. Makanya dia menang. Dan berjalan dengan Tuhan. Ku lewati semua. Sedikit hal saudara. Kita teruskan tadi. Bahwa tidak ada gagal. Saya tidak lama lagi. Jadi kebenaran tidak mengenal kegagalan. Saya tidak mau teruskan ini. Nanti saudara akan bisa melihat nanti lagu itu saja. Kita lihat yang terakhir aja secara singkat. Yaitu kita terus bacakan Pak Engki, tolong. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sampai di situ. Yang melihat Petrus atau melihat Yohanes, itu Tuhan. Walaupun sama-sama tidak melihat. Yang melihat Tuhan dulu siapa? Siapa yang melihat Tuhan dulu? Murid yang dikasihi. Dua-dua semua dikasihi, tapi ada yang paling dikasihi. Yang saudara Yohanes yang dikasihi. Petrus walaupun dikasihi tapi disuruh buka gereja. Tapi Yohanes itu yang mengenal Yesus. Dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam Injil Yohanes saja yang mengatakan, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, firman telah jadi manusia. Yohanes yang mengatakan Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. 1 Yohanes pasal 4. Bahwa dialah Allah yang sejati, yang benar. Dialah yang semua yang mengatakannya. Karena dia tahu kebenaran itu. Makanya orang yang dikasihi Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, dia mengenal Allahnya dengan benar. Coba saudara Injil-Injil yang lain, jarang mengatakan Yesus itu Allah. Tapi Injil Yohanes selalu menunjukkan Yesus kemuliaannya berbeda. Tapi bukan berarti salah, itu Injil melengkapinya. Terus saudara cepat. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Ketika Yesus memberkati, apakah mereka memberikan ikannya itu kepada Yesus? Saudara, Yesus tanya sama dia, bawalah ikan itu. Tapi apa Yesus foto ikan itu? Tidak. Yesus menyediakan mereka, sudah ada ikan. Amin. Sudah ada roti di situ. Tetapi mengapa mereka harus membawa? Yesus tidak butuh uang hidup kita. Tapi kita perlu membawa hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena Yesus ingin memberi kepada kita, saudara. Dan apa yang mereka dapat setelah ikan begitu banyak? Mereka tinggal, mereka datang kepada Yesus. Karena mereka mengasihi Yesus lebih daripada berkatnya. Karena mereka menanti Yesus. Karena mereka tanpa Yesus akan gagal. Bersama dengan Yesus, kebenaran akan merubah kegagalan. Sebab itu, mereka menemukan ikan yang matang. Tuhan melayani. Dia bangkit jadi Tuhan. Dia bangkit jadi Tuhan. Dia tetap melayani. Dia waktu belum mati, dia sebagai manusia, dia melayani. Dia mati bangkit jadi Tuhan, dia tetap melayani. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, supaya kami boleh mempunyai dasar yang tepat, kami tidak salah jalan. Supaya kami belajar hari ini Tuhan, supaya kami bukan saja ingin keluar dari masalah, bukan hanya bicara tentang Tuhan, tapi kami ingin keluar daripada dosa. Dan supaya Engkau bicara kepada kami, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, Kau sucikan kami semua, supaya kami dari hukum kasih karunia, kami mulai memasuk di dalam hukum kasih-Mu untuk mengasihi Tuhan. Dan belajar juga menjaga mulut lidah kami, supaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini, Kau menyucikan semuanya. Mari kita berdoa sahabat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan mereka dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk saudara. dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu